calon dokter gigi, kembali lagi di sharing session kita kali ini. Hari ini kita kedatangan Dokter Ika. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Boleh dokter diperkenalkan dulu dirinya, dok? Oke, saya Dokter Gigi Ika Anissa dari Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang biasa kita sebut dengan pedodonsia. Oke, dari pedodonsia. Nih dok, boleh nggak sharing sedikit pedodonsia itu tentang apa sih, dok? Jadi teman-teman yang para calon dokter gigi ini kita tahu nih ada bayangan apa sih pedodonsia itu? Oke, saya jelasin sedikit ya tentang pedodonsia ya. Jadi di kedokteran gigi itu ada berbagai macam spesialisasi. Jadi ada yang kita sebut dengan ortodonsia, itu merapikan gigi. Ada yang kita sebut dengan prostodonsia, itu tentang gigi palsu. Ada yang kita sebut dengan bedah mulut, itu yang kita biasanya untuk mencabut, membedah. Nah, ada yang kita sebut dengan pedodonsia. Pedodonsia itu semua pekerjaan dokter gigi, tetapi yang kita kerjakan di anak. Jadi pedodonsia itu menangani semua pasien yang berhubungan dengan rongga mulutnya, tapi di anak. Di anak, itu bedanya. Oke, jadi dokter gigi khusus anak. Khusus anak. Betul. Dokter boleh diceritain nggak, dok? Kan tadi dokter udah jelasin banyak banget nih spesialisasi dari kedokteran gigi ini. Kenapa dokter memilih di kedokteran gigi anak? Tuh. Oke, kenapa saya memilih di ilmu kedokteran gigi anak atau yang kita sebut dengan pedodonsia? Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau pada orang dewasa, pasien suruh buka mulut, langsung buka mulut. Tapi kalau pada pasien anak, kita nggak bisa gitu ya. Agak sulit ya, Jadi agak sulit. Jadi kita butuh bujuk atau effort yang gimana supaya si anak ini mau duduk di dental unit. Setelah dia duduk mau di dental unit, gimana caranya dia mau buka mulut? Nah, itulah saya rasa itu merupakan suatu tantangan. Gimana caranya agar pasien anak itu bisa kita lakukan perawatan. Nah, satu lagi keinginan saya, kenapa saya pilih kedokteran gigi anak? Memang cita-cita saya agak-agak muluk ya sedikit ya. Gak apa-apa, dok. Saya kepengen Indonesia bisa menjadi bebas karies pada anak. Itu yang kepengen saya ya. Tapi kalau ternyata muluk-muluk banget, maaf lah, tapi itulah keinginan. Gak apa-apa. Namanya juga cita-cita, dok. Nggak masalah. Jadi dokter merasa tertantang nih di sini karena kan beda nih manajemennya. Oke, dokter boleh dikasih tahu nih apa aja sih yang dipelajari di pedodonsia ini? Pasti kan merawat gigi, tapi ada nggak yang spesial tuh di pedodonsia? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya pada dokter-dokter spesialis yang lain, misalnya kayak prostodonsia, dia ya udah menangani gigi palsu gitu. Tapi kalau di pedo ini semua. Jadi makanya saya juga kepengen. Jadi saya mempelajarin semua. Walaupun skupnya itu hanya pada anak, gitu. Tapi semua. Misalnya kalau di prosto itu tentang gigi palsu, di pedo itu namanya kita pelajari dengan space maintainer, betul. Gitu. Jadi ada, terus mencabut, misalnya di bedah mulut melakukan pencabutan. Sementara di pedo itu juga tetap nyabut, ada. tapi pada anak. Bedanya apa? Yaitu bedanya kita melakukan manajemen tingkah laku pasien. Membujuk pasiennya ini, apalagi kalau pada pasien berkebutuhan khusus. Nah, itu lebih lagi ya, dok? Lebih lagi. Jadi gimana sih anak yang misalnya anak autis misalnya, itu kan butuh effort, butuh usaha lebih lagi ya, dok. Gimana caranya dia? Nah, inilah yang saya inginkan agar itu tadi jangan sampai anak-anak berkebutuhan khusus ini jadi kita lupa nih. Kita merawat anak normal. Atau manusia normal, dewasa normal, tapi kita lupa nih anak berkebutuhan khusus ini juga perlu kita lakukan. Malah lebih membutuhkan bahkan ya, dok. Lebih butuh perhatian kita. Iya. Baik, dok. Jadi tadi dokter udah cerita sepak terjangnya di pedodonsia ini. Terus
ada nggak sih dok momen-momen agak personal dikit ya dok, agak ada nggak sih momen-momen dimana dokter kayak, duh kok capek ya, kok ini gini banget ya, ada nggak sih momen terendah dokter selama jadi dokter atau bahkan pada saat kuliah? Nah, mungkin sedikit saya ceritakan ya tentang waktu saya kuliah. Kuliah itu waktu skripsi itu benar-benar deh. Tapi semua mungkin ngalami ya. Skripsi itu pernah suatu masa waktu judul udah ACC, udah oke, tiba-tiba udah diselesaikan, tiba-tiba dibatalkan. Waduh, itu pernah, itu bikin saya aduh stres banget. Susah ya jadi dokter gigi ya. Nah, udah gitu kayak. Nah, tapi akhirnya dengan semangat lagi, saya usaha lagi, tunjukin judul baru lagi, buat baru lagi, sehingga akhirnya selesailah jadi dokter gigi. Nah, itu masa sebelum jadi dokter gigi. Iya, masuk. Nah, setelah jadi dokter gigi, saya juga punya pengalaman. Apa tuh dok? Boleh di-share dok? Boleh ya, saya share sedikit. Boleh dok. Jadi apalagi dengan apa ya, ilmu teknologi sekarang yang sosial media hebat ini ya. Betul. Jadi saya pernah itu dapat pasien, padahal kita udah usaha maksimal untuk merawat si anaknya ini, melakukan perawatan sampai selesai. Terus tiba-tiba mungkin ada hal yang membuat orang tuanya agak goyah gitu kan dok? Bukan, membuat orang tuanya itu dia merasa kok aku begini, dirugikan. Padahal sebenarnya itu mungkin saya sedikit ya mengenai biaya gitu ya. Nah, itu dia langsung menghujat saya di sosial media. Wah, itu benar-benar deh. Tapi akhirnya dengan klinik, saya waktu itu kerja di klinik, klinik mereka lah komunikasi akhirnya gimana, akhirnya terjadi kesepakatan. Tapi itu benar-benar saya sangat-sangat kecewa. Agak terguncang juga tuh. Padahal kita udah bekerja semaksimal mungkin. Dan sudah selesai gitu, bukannya belum kelar, udah selesai. Dengan dia bilang biayanya kemahalan padahal biaya kita nggak tahu ya. Sebenarnya yang menentukan biaya kan klinik, atau misalnya kalau kerja di rumah sakit, rumah sakitnya gitu ya. Kita hanya bekerja, tapi dokternya yang dokter ini kemahalan. Wah, kalau malah dokter yang kena. Kita udah benar-benar ya, tapi namanya juga manusia ya, pasti ada silap, ada apa gitu. Tapi setelah ada kata sepakat, ya begitu akhirnya clear semuanya. Agak berat tapi berat dan agak membuat saya begini ya jadi dokter gigi ya. Udah nggak usah sampai sudah seperti itu gitu. Hampir menyerah, tapi boleh nggak sih dok dikasih tips and triknya gimana caranya biar dokter nggak menyerah pada saat itu? Itu tadi ya, mungkin orang-orang sekitar saya, orang-orang support sistemnya ya dok. Support sistemnya, orang-orang sekeliling, bahwa nggak boleh putus asa, lu harus maju terus. Kan udah capek sekolah, apalagi udah spesialis, gitu-gitu. Hal-hal yang seperti itu yang menumbuhkan lagi semangat kita bahwa ternyata jangan hal sepele ini buat kita jatuh. Banyak hal-hal di luar sana yang harus kita selesaikan gitu. Jadi jangan hal-hal kecil udah langsung kita buat down. Jadi buat semuanya, buat semua dokter gigi ataupun semua mahasiswa-mahasiswa saya, kalau misalnya ada suatu hal yang membuat kita jatuh atau membuat kita down, jangan langsung down. Langsung mungkin kita bisa curhat dulu, curhat ke teman atau misalnya, tapi jangan surat ke orang yang salah ya. Jangan surat ke orang yang salah. Carilah orang yang benar-benar yang bisa mengerti, masukan, mengerti. Dokter, ada nggak ya masukan dan saran nih bagi teman-teman calon dokter gigi yang mungkin butuh masukan dan saran untuk gimana sih nanti di kedokteran gigi ini? Boleh nggak dok dikasih? Maksudnya selama dia kuliah? Iya, selama kuliahnya ada tips and triknya nggak? Gimana? Selama jadi sekolah dia? Iya, selama sekolah. Saran saya, kalau misalnya sekolah, itu sekolah itu kamu jadi dokter gigi itu harus benar-benar keinginan sendiri. Bukan ikut-ikutan. Nah, itu kan banyak tuh ya yang ikut-ikutan, nanti
papanya yang dokter gigi, anaknya ikutan, sampai di kampus udah kuliah nggak sesuai dengan ratio dia. Itu penting banget tuh. Jadi kalau memang kamu mau jadi dokter gigi, benar-benar keinginan harus dari diri sendiri. Ya, jadi bukan karena disuruh mama, disuruh papa, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan kakak. Itu sangat berpengaruh banget. Jadi kalau memang keinginan sendiri, misalnya kamu lihat papa kamu, oh ternyata papa gini nih jadi dokter gigi, oh mama begini jadi dokter gigi, ya udah kamu memang benar-benar tanamkan, aku mau jadi dokter gigi, jadi semangat. Jadi bukan karena dipaksa, itu yang paling penting. Jadi semangatnya dari diri sendiri, bukan karena paksaan, gitu ya itu Dok. penting banget itu. Betul. Nih Dok, jadi kalau misalnya nih teman-teman semua udah mau dan niat jadi dokter gigi, kenapa kelebihan dari kampus kita nih Dok, FKG Mustopo, apa yang bisa dokter sampaikan kelebihan dari FKG kita ini? Oke, mungkin saya iniin sedikit ya, kelebihan jadi dokter gigi dulu ya. Oh boleh Dok. Nah, kalau kita jadi dokter gigi, coba kita bandingkan dengan dokter umum ya. Siap. Kalau misalnya dokter gigi, kita nggak usah spesialis pun, kita udah bisa kerja. Udah spesial duluan ya Dok. Spesial duluan, udah jadi dokter gigi khusus gitu. Jadi sudah bisa kerja di klinik, rumah sakit, udah bisa buka praktek sendiri. Betul gitu. Dok. Kalau mau jadi dosen gitu. Nah, itu dari dokter giginya. Nah, sekarang kenapa harus dokter gigi Mustopo? Kenapa harus Mustopo? Karena FKG Mustopo itu punya visi misi yang bagus ya, memajukan ilmu dan teknologi. Ya, fasilitasnya bisa dibilang bagus gitu ya. Ya pokoknya FKG Mustopo ini termasuk salah satu FKG yang paling tua di Indonesia. Betul dong. Gitu. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan dengan kita berkuliah di FKG Mustopo ya, kita bisa ikut membangun Indonesia ya. Betul. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ya untuk seluruh masyarakat. Jadi bisa ikut membangun, mensejahterakan, kesehatan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia. Oke, itu masukan dari saya. Baik, dokter. Kebetulan tadi pertanyaan terakhir, dokter. Ada lagi? Sudah? Udah, pertanyaan udah habis, dokter. Dokter Ika, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sini. Oke, teman-teman semua, sekian sharing session kita kali ini. Terima kasih. Dadah.